Hari ini tanggal 17 Januari, gereja memperingati pesta wajib Santo Antonius Abbas. Dia tinggal di Mesir, meninggal pada umur 105 pada tahun 335 setelah Yesus lahir. Marilah sebelum kita memulai peran Ekaristi pada sore hari ini, kita menyampaikan ujug-ujug doa untuk keluarga-keluarga yang perlu dan memohon doa kepada kita pada sore hari ini untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cici Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Rawi Stepandi, Bisia di Sulawesi Bogor, Dr. Salon, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nisi Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent di Jakarta, Bapak Agustinus Effendi, Marina Eparos Jerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alicia Tani beserta anak dan keluarganya di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan kesehatan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Trisha Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli dan kesehatan Bapak Setia Pranakunadi di Makassar, untuk kesehatan Ibu Camepong dan Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Ibu Anamuras Franciscus Rosalina Dea Kevin Putri, Maria Konawati Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita, untuk kesejahteraan dan kesehatan Anti Regina Hodi Kucing, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Dio Gabriel Setiani Hera Jaiden Benedict, untuk Ibu Li Huang dan Bapak Ebek Erwin, untuk Ibu Tres, untuk kesehatan Maria Yohana, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk keluarga Ibu Imelda Maja dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Elizabeth Ernawati, Bapak Bonisius Aristo, Christian Elwin Andrew dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Maria Seribon dan Cinawi Doronoto di Yogyakarta, dan juga untuk keluarga Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, dan Rina Gunawan di Jakarta, untuk keluarga Ibu Aryani Wijaya di Ungaran, Ginike Wijaya, Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi, Florentina, Michael di Jakarta, untuk kesehatan Anti Priska dan Angka Robert Ayen di Serian Sarawak, dan juga untuk Sis Jessica, Ana Joyce beserta keluarga, Mas Intention from Medellin Family in Kuching for Health, Business, Study and Working Blessing, Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, Martin Ling Ho Sung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, my four boy, Andrian Ling Wen Lung, Andrew Ling Yu Lung, and Xiao Ling Jum Lung, Alexander Lim Kai Lung. Kita juga untuk berdoa untuk ketenangan dan kedamaian abadi arwah-arwah yang telah meninggal dunia, untuk Bapak Marinus Petrus Bumbo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chongkie yang meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tes Nathan dimakamkan di Serikat Toho, Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotian di Manado, Benedictus Benigo di Makassar, Yosef Diko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Thomas Johnson dimakamkan di Rupas, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, untuk Cecilia Pijanti meninggal di Sydney, Australia, Leo Liu Namsen meninggal di Pontianak, Anna Maja meninggal di Jakarta, dan Mr. Lauren Hamlin. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam peran Ekaristi pada sore hari ini. Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Tuhanlah perisai tempat aku berlindung, Dialah yang menundukkan para bangsa ke bawah kuasaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Doakan selamat sore. Selamat sore Romo. Dalam bacaan pertama dari kitab Samuel kita akan mendengarkan bagaimana Daud mengalahkan Goliat, dan juga dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Malah kita memeriksa batin kita sejenak. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber daya kekuatan, berilah kami kesehatan jiwa raga melalui sabda Mesias. Semoga kami mematuhi sabdanya dan sabda kebenaran bagi siapapun, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata pada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mustahil engkau dapat melawan Goliat, sebab engkau masih muda. Sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata pada Saul, "Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul pada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Maka Daud mengambil tongkatnya lalu pergi. Dia memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin dan menaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni wadah batu, sedang umpan tali dipegangnya. Demikianlah Daud mendekati Goliat, orang Filistin itu. Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud, dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya. Ketika Goliat melayangkan pandangannya dan melihat Daud, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan erok parasnya. Goliat orang Filistin itu berkata pada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para dewa orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu ia menantang Daud, "Hadapilah aku, maka kau akan memberikan dagingmu pada burung di udara dan kepada binatang di padang." Tetapi Daud berkata pada Goliat, orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Palestina pada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Dia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Palestina itu bergerak maju menyongsong Daud, segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong batu, diambilnyalah sebuah batu, lalu diumpankannya lah. Maka kenalah dahi Goliat dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Palestina itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa betang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Palestina itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang Goliat, dihunuskannya dari sarungnya, lalu ia menghabisi Goliat. Dipancungnya lah kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia mengajar tanganku bertempur, Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku.
kota bentengku dan penyelamatku, yang menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gamus 10 tali, aku hendak bermaksud, sebab Engkaulah memberi kemenangan kepada raja-raja yang membebaskan Daud hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, agar dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada orang Farisi, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka diam saja. Yesus jengkel karena kedekilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kita melihat kisah Adam dan Hawa, kemudian Kain membunuh Habel, setelah itu muncullah Abraham, dan Abraham pernah juga dia ingin membunuh karena ingin mempersembahkan anaknya Ishak, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub mempunyai 12 orang anak, dan anak ini pernah juga ingin membunuh Yusuf, tetapi dijual ke Mesir. Dan sewaktu pembebasan dari Mesir, Musa juga membunuh orang-orang Mesir untuk menyelamatkan itu. Dan kemudian muncullah pada zaman para nabi, dan Saul juga banyak membunuh orang. Daud juga cerita dalam hari ini juga dia membunuh orang juga. Dan kemudian Salomo juga demikian. Sampailah dengan zaman Yesus, orang Yahudi juga berusaha ingin membunuh Yesus dan akhirnya membunuh Yesus. Oleh karena itu pada hari ini kita memperingati pesta wajib Santo Antonius Abbas. Dikatakan Abbas dia pimpinan rahib yang hidup di Mesir untuk mengasingkan diri menyendiri. Yang menjadi ketakutan orang pada umumnya adalah kesepian. Oleh karena itulah Antonius Abbas dia menyepi di padang gurun di Mesir, dan dia meneladani apa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu untuk menenangkan diri, untuk meneguhkan imannya. Malah kita mempersembahkan seluruh keluarga yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, supaya keluarga ini juga memperoleh ketenangan, memperoleh kedamaian, memperoleh rahmat, dan menyerahkan seluruh perkara hidup dengan tenang kepada Tuhan. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah semesta alam,
Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber damai sejahtera, ulurkanlah tangan-Mu dan buatlah kami bahagia berkat roti anggur ini, berkat Yesus Kristus Putra-Mu terkasih yang menjadi kedamaian kami, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar dan layak menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus. Sabda-Mu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat penebus yang menjadi manusia, dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan oleh umat yang kudus bagimu, Ia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan suatu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan Bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Selamatkanlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan di hati-Mu.
Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang terkuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bersih dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan pengharapan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu Dan bersama Roh. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak-kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami. tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. darah Kristus, Sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luruskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami. Di waktu ajar, Terimalah kami. supaya bersama para kudus, Kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Aku mengandalkan Tuhan, aku mengandalkan sabdanya. Marilah berdoa.
Allah Bapa Maha Murah Hati, penebus kami, memiliki daya menyehatkan jiwa raga kami. Semoga kami yang telah menyambut tubuh dan darah-Mu sebagai anak domba yang menanggung dan menghapus dosa dunia, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama kamu. Semoga hidup, pekerjaan kita, kegiatan kita, dan seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini selimpahi kesehatan, keselamatan, berkat dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat sore. Selamat sore.